Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami bertiga dari kelompok 1 Angkatan 2 peserta Latsar CPNS Kemensos tahun 2021. Pada siang ini kami diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi terkait good practice pada salah satu contoh video pelayanan publik di salah satu cabang kantor pajak. Di sini kami akan membicarakan mengenai praktek pelayanan publik yang dilihat dari segi baik dan positif yang telah dilakukan oleh pelayan itu sendiri yang mana bekerja sebagai seorang ASN. Kita akan mulai dari perkenalan setiap anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agina Naomi yang saat ini bertugas di Sekretariat Ditjen Penanganan Fakir Miskin. Kemudian Ada saya, Dwi Yuliani. Saya saat ini bertugas di Biro Hukum Sekjen Kemensos. Dan yang terakhir ada... Hai, saya Umatun Karoma. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 di Kementerian Sosial. Lanjut. Oke, seperti yang kita semua udah nonton bareng-bareng ya tadi video sekitar berdurasi 4 menit terkait pelayanan di mana masyarakat ini ingin membuat surat keterangan bebas pajak kepada salah satu ASN di kantor pajak. Dan kita ngelihat ada beberapa segi good practice dari pelayanan publik yang dia berikan. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam lagi good practice itu apa aja, kira-kira dari teman-teman ada yang mau jelasin singkat gak pelayanan publik itu apa sih? Selain pelayanan publik itu kan kewajiban kita ya sebagai seorang ASN sekarang, dan itu sebagai bentuk realisasi kita berperan untuk memberikan yang terbaik untuk negara gitu dalam tanggung jawab dan kewajiban kita. Nah, ada yang mau menambahkan mungkin pelayanan publik itu seperti apa? Salah. Pengertian pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oke. Itu kan berpengertian pelayanan publik aja. Jadi kalau kita hubungin sama videonya itu KPP apa tuh, Gin? KPP pertama ya. Itu memberikan pelayanan publik sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 ini, karena pemberian pelayanannya itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang diberikan itu adalah bentuk barang dan jasa. Terus penyedia pelayanannya juga KPP-nya itu. Jadi termasuk produk pelayanan pemerintahan. Kegiatannya itu juga suatu bentuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakatnya juga. Jadi sudah, kalau dalam pengertiannya itu sudah masuk ke dalam pelayanan publik di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kita mulai dari situ ya. Kan tadi Mbak Umatun menjelaskannya apa pelayanan barang dan jasa ya. Ditambahin juga mungkin dia juga pelayanan administratif ya, karena kan masyarakatnya memohon berupa dokumen surat keterangan bebas pajak gitu ya, dan itu yang menjadi produk dari pelayanan yang dia berikan. Gitu. Baik, izin menanggapi terkait pelayanan publik sendiri, menurut saya itu harus fokus pada apa tujuan dari pelayanan publik. Sasaran utama pelayanan publik adalah masyarakat. Di sini untuk memuaskan masyarakat tentunya harus ada SOP, harus ada kinerja yang baik, dan juga harus ada suatu tatanan dari whole of government itu sendiri. Dari video tersebut dapat kita ambil
nilai-nilai yang ada di videonya itu seperti hasil dari suratnya itu cepat ya, 5 hari kerja, terus nggak berbelit, jadi kayak lebih ke memudahkan masyarakat untuk mengakses hal tersebut. Terus selain selain kan dia menunjukkan banget nih pelayanannya terbarukan gitulah ya, maksudnya si masyarakatnya nggak harus balik lagi ke Cikarang ke rumahnya yang jauh gitu kan untuk ngambil dokumen, tapi semuanya bisa lewat email atau secara online gitu. Nah, kalau kita lihat di sini cara penyampaian ASN-nya sebagai pelayan publik juga sudah memenuhi kalau menurut saya memenuhi 3 poin dari budaya pelayanan prima, yaitu ada dia menciptakan suasana keakraban, kehangatan, sama kedermawanan itu. Terus prinsip pelayanan publik yang diterapkan juga sama ASN-nya, dia nih bukan ASN aja sih, tadi yang seperti Mbak Dwi bilang yang wall of governance itu tatanan yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sangatlah efektif dan efisien, ya nggak sih? Terus mudah juga dan murah, terus bisa diakses ya. Siapa sih yang nggak bisa mengakses email gitu kan ya di zaman sekarang gitu. Terus juga berkeadilan, siapapun bisa menikmati pelayanan yang mudah tersebut gitu. Nah, dari sisi praktik yang baik yang ditunjukkan dari video tersebut, bisa dilihat juga sih kalau reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KPP yang menjadi contoh video diskusi kita kali ini, dia juga tadi kita sempat belajar terkait patologi birokrasi tuh gitu. Nah, itu ada banyak poinnya, tapi salah satu yang paling kelihatan dan dihindari dari si KPP ini itu adalah enggan melakukan perubahan. Nah, jadi kan kita nggak bisa mengelak nih, maksudnya pemerintahan atau institusi pemerintahan tuh sering dianggap kuno gitu lah ya sama orang-orang zaman sekarang gitu. Nah, tapi dilihat dari cara pelayanan publik yang terbarukan di video yang kita ambil ini, memperlihatkan sih bahwa salah satu cabang kantor pajak ini sudah menghindari salah satu patologi, yaitu enggan melakukan perubahan juga gitu. Kemudian ada tambahan lagi teman-teman. Kalau dari saya ingin menambahkan ke sikap dari petugasnya sendiri itu ya, jadi dia lebih ada etiket pelayanan publiknya itu dapat, gimana nilai-nilai dasar etiket pelayanan publik itu ada politeness, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informatif, self-control, itu ada semua dalam video tersebut. Dari sopan, menghormati klien, dia penuh perhatian, kooperatif banget itu saat ada klien yang bermasalah, dia langsung nawarin solutifnya itu apa, jadi seperti ini Pak, dan tidak menyusahkan si kliennya itu. Dan yang paling penting ya nggak membeda-bedakan sih, itu yang harus kita pelajarin dari hal tersebut. Kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik tentunya harus sebagai pemersatu bangsa, tidak membeda-bedakan mana klien A, klien B, karena itu semua adalah sasaran kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, dan pelayan ASN-nya juga menerapkan asas kejujuran juga ya, maksudnya ketika masyarakat bilang oh nggak bawa nih persyaratannya, tapi dia secara sabar dan tenang, maksudnya jujur juga mengutarakan bahwa oh kita bisa loh, kita ada prosedur baru nih Pak gini-gini, tapi maksudnya dia ingin gitu melakukan perubahan dan menerapkan perubahan itu, maksudnya nggak disimpan sendiri kan. Kadang kan karena ada nih beberapa pelayan publik yang mungkin kayak, oh iya Pak, harus dokumen fisik, gimana dong, ini harus balik lagi gitu. Tapi di sini nggak benar-benar responsif dan solutif gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Mbak Atun? Jadi saya ingin menambahkan tentang hakikat pelayanan publik. Kita nih sebagai calon ASN berarti sebagai juga bagian dari pemerintahan, calon bagian dari pemerintahan.
Dan sudah saatnya instansi pemerintah itu mengubah paradigma dalam bidang pelayanan. Dalam hal ini yang kita bahas pelayanan publik ya. Jadi ada dua paradigma yang seharusnya, yang sebaiknya, yang sepatutnya kita ubah. Itu adalah yang pertama paradigma monopoli menjadi paradigma kompetisi. Di video ini terlihat jelas ya bahwa KPPMA2 ini memiliki daya kompetitif yang baik karena mereka menunjukkan pelayanan yang super beda ya, yang berbeda dengan kantor pelayanan pajak lainnya. Kemudian dengan contohnya aja dengan memberikan video berupa keunggulan dari KPPMA2 ini. Jadi mereka ingin menunjukkan, oh kami ini memiliki jiwa kompetitif. Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami ingin menunjukkan kami yang terbaik. Nah, itu tuh paradigmanya sudah mulai berubah. Jadi monopoli yang cuma nge-push masyarakat, yang cuma mendesak masyarakat, mempersulit, mempersulit, kemudian tidak memberi kemudahan. Apa bedanya sih? Nah, jadi KPPMA2 ini sudah menunjukkan perubahan paradigma dalam paradigma monopoli menjadi paradigma kompetisi. Kemudian yang kedua itu adalah paradigma no public choice ke paradigma public choice. Benar nggak sih bilang choice? Jadi maksudnya adalah paradigmanya diubah menjadi yang dulunya bukan pilihan masyarakat, sekarang masyarakat itu mau apa sih? Nah, yang dipersembahkan sama KPPMA2 ini itu. Jadi mereka ingin memberikan pelayanan yang sesuai dengan inginnya masyarakat itu seperti apa. Kayak tadi tuh, misalnya, Pak, kan si Masnya nih bilang ke Mbaknya, Mbak, kalau saya harus pulang ke Cikarang, terus saya kesini lagi, terus, nah kan jadi hitung tuh. Terus Mbaknya bilang, oh bisa Mas, berkasnya menyusul, katanya gitu. Terus kemudian, loh, kalau menyusul saya harus datang lagi besok. Bisa Mas, pakai email. Nah, ini kan menunjukkan bahwa si mbaknya ini yang mewakili KPPMA2-nya ini menunjukkan bahwa mereka bisa mewujudkan keinginan dari masyarakat untuk membantu. Jadi sudah bagus ya, karena reformasi birokrasi itu nggak akan berjalan kalau paradigmanya para ASN atau pejabat publik itu masih seperti dahulu, yang masih memonopoli masyarakat sendiri, yang masih sewenang-wenangnya dengan kekuasaan mereka miliki. Jadi video yang setelah kita tonton ini menunjukkan perubahan paradigma yang mendukung reformasi birokrasi di dalam pemerintahan. Itu aja sih tambahan dari saya. Setuju banget dengan yang disampaikan Mbak Umatun tadi, bahwa dengan adanya video tadi itu menunjukkan ada perubahan paradigma ya. Terutama saya di sini melihatnya lebih ke sosialisasi, mengajak masyarakat. Jadi dengan video itu tuh masyarakat jadi tahu, oh ternyata nggak ribet ya ngurus pajak. Jadi tuh yang tadinya orang kan banyak yang menghindari pajak tuh karena malas birokrasinya yang panjang gitu. Dengan adanya sosialisasi tersebut pun, jadi masyarakat, wah udah gratis, murah, cepet. Ya udahlah, saya daripada juga kena sanksi, nggak seberapa dengan effort saya untuk berjalan ke KPP terdekat ngurus pajak, selesai. Nah, ini sangat patut banget ditiru ya. Semoga kita sebagai ASN Kalak tuh dapat menerapkan sistem itu di instansi kita juga.
dan kita dapat mencontoh perilaku dari mas mbaknya tadi yang dapat ramah, sopan, santun. Karena jujur, kita menghadapi masyarakat itu kan masyarakat pasti psikologinya tuh nggak selalu baik, nggak yang hai gitu juga pasti. Nah, kita harus kayak harus tenang, harus ramah, itu untuk semuanya, untuk setiap elemen masyarakat kita harus mempunyai sikap yang sabar juga sih. Iya benar, apalagi instansi kita seringkali menjadi tempat masyarakat untuk berkeluh kesah ya, maksudnya hampir masyarakat yang datang ke kantor itu untuk berkeluh kesah ke kita. Dan tadi setuju banget yang dijelasin sama Mbak Umatun juga, bahwa contoh dari penerapan pelayanan publik yang baik dari video yang kita ambil tadi itu highlight-nya masyarakat diberikan pilihan gitu ya, dan itu semoga bisa benar kata Mbak Du, bisa menjadi contoh untuk instansi kita petik yang baiknya seperti apa, kita aplikasikan dalam setiap program dan kegiatan kita gitu. Nah, ada lagi yang masih ingin ditambahkan atau sudah cukup? Ya udah cukup sih. Cukup. Oke, berarti dari durasi video hanya sekitar 4 menit, kita bisa mengambil banyak nilai baik ya teman-teman ya. Jadi selain kita sebelumnya sudah belajar terkait materi manajemen ASN, rule of governance, dan pelayanan publik sendiri, kita bisa melihat secara nyata bagaimana sih pelayanan publik yang baik. Nah, mungkin nanti meskipun kita bertiga tidak langsung terjun ke masyarakat atau tidak sesering seperti yang dicontohkan di dalam video, kita bisa nih menerapkan nilai-nilai baik seperti prinsip pelayanan publik, terus juga budaya pelayanan prima, terus landasan etiket yaitu yang servis tadi itu kepada rekan kerja kita, bisa jadi, atau saat kita perjalanan dinas kita menemui masyarakat secara langsung gitu. Dan semoga bisa memberikan yang terbaik juga gitu, karena kan fungsi ASN kita salah satunya adalah prioritasnya untuk pelayanan publik ya. Dan ya semoga bisa kita terapkan, karena kan kita harus mengingat juga fungsi kita sebagai ASN, memberikan pelayanan publik dan sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa gitu. Makasih teman-teman untuk diskusi siang hingga sore ini. Akhir kata, diskusi mengenai good practice dari salah satu penerapan pelayanan publik sudah didiskusikan tadi hampir selama 20-25 menit. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk diskusinya dari siang hingga sore ini terkait atau mengenai good practice dari salah satu contoh penerapan pelayanan publik di kantor pajak. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusinya hari ini mengenai good practice dari salah satu penerapan pelayanan publik di kantor pajak. Akhir kata, saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih, dan selamat sore.